Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 93 akan menjelaskan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri atas 6 anggota, yaitu Aulia Ramadhani, Desti Patania, Dafa Zaki Zulhanan, Gusti Ahmad Gali, JC Hanan, dan Misha Aurelia Fadzi. Web browser. Browsing merupakan salah satu bentuk aktivitas dalam mengoperasikan komputer. Browsing dapat dilakukan menggunakan aplikasi web browser. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang web browser. Pengertian web browser. Web merupakan singkatan dari website, yaitu suatu halaman situs yang ada di internet. Sedangkan browser memiliki arti alat penjelajah, sehingga dapat ditarik kesimpulan web browser adalah tools yang digunakan untuk menjelajahi website. Web browser juga dapat diartikan sebagai software yang digunakan untuk mengakses, mengambil, dan menyajikan konten yang terdapat di jaringan internet. Web browser memiliki beberapa fungsi, yaitu A. Membuka laman website, B. Mendukung permintaan data, C. Mendukung penggunaan search engine, D. Mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan, E. Memastikan keamanan situs web. 2. Fitur web browser. Nah, fitur web browser itu yang pertama menyimpan artikel, yang kedua menyimpan halaman web menjadi dokumen PDF, yang ketiga incognito mode atau mode penyamaran, yang keempat menerjemahkan halaman web, yang kelima Google Chrome Task Manager, yang keenam membuka kembali tab yang telah ditutup, dan yang terakhir melihat search kode halaman web. CMS dalam kurung Content Management System. 1. Pengertian CMS. CMS, Content Management System, dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis tanpa dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis. Dengan demikian, penulis maupun editor setiap saat dapat menggunakannya secara leluasa untuk membuat, menghapus, atau bahkan memperbarui isi website tanpa campur tangan langsung dari pihak webmaster. 2. Manfaat CMS. Berikut adalah manfaat CMS. A. Mendukung web templating dan standarisasi. Setiap halaman website yang dihasilkan berasal dari template yang telah terlebih dahulu disediakan oleh CMS. 2. Manajemen data. Manajemen data merupakan fungsi utama dari CMS. Semua data atau informasi baik yang telah ditampilkan atau belum dapat diorganisasi dan disimpan secara baik. C. Mengatur siklus hidup website. CMS memiliki fitur yang dapat memberikan fasilitas kepada pengguna untuk mengelola bagian atau isi mana saja yang akan ditampilkan, masa atau waktu tampilan, dan lokasi tampilan di website. D. Personalisasi website. Sekali sebuah isi ditempatkan ke dalam CMS, isi tersebut dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari penggunanya, sehingga menyebabkan proses personalisasi dapat berjalan dengan mudah. E. Sindikasi. Sindikasi memberikan kemungkinan kepada sebuah website untuk membagi isinya kepada website-website yang lain. F. Akuntabilitas. CMS mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas kepada pengguna. Data atau informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Contoh CMS dibagi menjadi 3. Joomla. Joomla merupakan salah satu CMS yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. WordPress merupakan salah satu CMS yang banyak digunakan saat ini. Pengguna dapat memiliki blog dengan nama domain serta server sendiri. Drupal merupakan salah satu contoh CMS yang bersifat open source, sehingga pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh komunitas pengguna dan pengembang Drupal di seluruh dunia. Menu WordPress dibagi menjadi 9, yaitu post. Menu ini digunakan untuk mengontrol artikel yang dipublikasi pada blog. 1. Alt post. Fitur ini memberikan informasi tentang semua artikel yang telah dibuat.
2. Add new. Fitur ini digunakan untuk membuat artikel baru. Media. Menu ini berfungsi untuk mengontrol media seperti gambar maupun video yang digunakan pada postingan blog. 1. Library. Menu ini menggunakan tempat semua media disimpan. 2. Add new. Menu ini digunakan untuk menambahkan media. Page. Menu ini digunakan untuk menambahkan page atau halaman. 1. All page. Menu ini menampilkan semua page atau halaman yang telah dibuat. 2. Add new. Untuk menambahkan page baru pada blog. Comment. Menu ini akan menampung semua komentar dari semua artikel yang ada di blog. Appearance. Appearance digunakan untuk meletakkan template yang menjadi tampilan WordPress. Terdapat beberapa menu tambahan pada fitur ini antara lain. Dance. Untuk mengatur tema atau template yang digunakan untuk blog. Customize. Untuk mengatur layout tema yang digunakan blog. Widgets. Untuk menambah konten pada bagian slide bar maupun footer. Plugin. Menu ini digunakan untuk mengelola plugin fitur tambahan yang ada pada WordPress. 1. Install plugins. Menu ini berisi plugin yang sudah terinstall. Add new. Untuk menambah atau menginstal plugin baru. User. Menu ini memiliki fungsi untuk melihat user website WordPress serta mengatur tingkatan akses user untuk login ke dalam blog. Tools. Menu ini digunakan saat pengguna ingin berpindah ke platform blog lainnya, yaitu untuk melakukan export atau maupun import seluruh isi blog. Settings. Menu ini digunakan untuk mengatur operasional WordPress. Tentang Microsoft Office Word. Aplikasi Microsoft Word ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah kata. Dokumen yang dapat dibuat dengan Microsoft Word bermacam-macam. Misalnya laporan, masalah, surat, majalah, dan dokumen lainnya, sehingga sangat memudahkan user. 1. Membuka Microsoft Word 2007. A. Klik Start. B. Cari Microsoft Office. Membuat shortcut. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat shortcut Microsoft Word. Yang pertama, klik Start, kemudian cari Microsoft Office. Setelah itu klik kanan Microsoft Office Word 2007, pilih Pin to Text Bar. 3. Membuat dokumen baru. Berikut langkah-langkah. Yang pertama, buka program Microsoft Word 2007 di laptop. Kemudian klik menu Office yang terletak di pojok kiri atas. Pilih New yang ditandai dengan ikon kertas putih. Pilih blank dokumen, klik Create. 4. Mengetik di lembar Microsoft Word. Pertama, mengatur margin, mengatur ukuran kertas menjadi A4. Ketik dokumen berikut, atur judul agar menjadi seperti berikut. Atur paragraf menjadi just TV. Atur spasi menjadi 1,5. 5. Menyimpan dokumen bagian official button pada bagian pojok kiri atas jendela kerja. Pilih Save, kemudian muncul kotak dialog Save As. Kemudian klik Save. 6. Menutup dokumen. Pertama, klik official button, lalu klik Close atau Exit Word, atau klik Close pada size button yang terletak di pojok kanannya atas, atau tekan tombol Alt plus F4 pada keyboard. Blogging merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pengguna saat terhubung dengan internet. Blogging adalah aktivitas mengelola website atau blog milik pengguna pribadi seperti menulis, memperbaharui, atau menambahkan suatu elemen pada blog. Aktivitas blogging memiliki manfaat di mana pengguna dapat mengeluarkan ide dan berbagai pengetahuan maupun pandangan terhadap suatu hal yang terjadi di sekitar. Pengertian blogging. Blog adalah singkatan dari web blog. Blog didefinisikan sebagai bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan pada sebuah halaman web umum. Blog adalah semacam buku harian online. Pemilik blog biasanya menuliskan berbagai catatan ke dalam blog miliknya.
hasil tulisan itu dapat dilihat secara online melalui internet. Pengunjung blog juga bisa memberikan komentar pada tulisan pemilik blog. Selain tulisan, dapat pula ditambahkan gambar, video, bahkan bisa pula mengunggah file sehingga pengunjung dapat mengunduh file tersebut. Berbagai penyedia layanan blog diantaranya adalah blogger.com, wordpress.com. Kesimpulan, setelah melihat semua materi yang telah dijelaskan, dengan itu kita dapat mengenal dan mengetahui tentang bagaimana browser dan apa saja fitur-fitur yang tersedia di dalam browser. Web browser dapat digunakan untuk mengakses website. Website memiliki berbagai macam, diantaranya CMS dalam kurung Content Management System dan blog. Dengan penjelasan tadi, dapat kita ketahui apa itu CMS dan bagaimana cara penggunaannya, serta kita dapat mengetahui apa itu blog, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat teks laporan di Microsoft Office Word.